Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai aborsi dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Selamat menyaksikan. Pengertian aborsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi hanya dalam dua kondisi berikut. Pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau dua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, dapat dilihat dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dapat dilihat pada pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan jika a. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. C. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Dan E. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Peraturan ini dapat dilihat dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebut merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ketentuan sebagai berikut. Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup, dokter tersebut dengan sengaja melakukan aborsi ilegal terhadap pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Jambi berinisial WA dilaporkan di penjara selama 6 bulan karena melakukan aborsi. Ia melakukan aborsi setelah diperkosa berulang kali oleh kakaknya sendiri sejak bulan September 2017. Alhasil, WA pun hamil. Setelah usia kehamilannya memasuki usia 6 bulan, WA lalu mengaborsi bayi dalam kandungannya. Aborsi itu dilakukan atas saran si ibu karena ia merasa malu atas perbuatan kedua anaknya itu. Setelah diaborsi, bayi tersebut dibuang dan ditemukan oleh warga sehingga polisi kemudian melakukan penyelidikan lanjutan. Hasil persidangan menyatakan WA bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan karena mengaborsi kandungannya yang sudah berusia 6 bulan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menyayangkan keputusan ini karena sejatinya WA dianggap sebagai korban roda paksa kakaknya. Setidaknya korban perkosaan menunjukkan bukti. Yang pertama, keterangan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Yang kedua,
keterangan dari penyidik kasus, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Jika semua terbukti bahwa dia adalah korban perkosaan dan usia kandungannya belum mencapai 6 minggu, maka pilihan tindakan aborsi boleh dilakukan oleh petugas kesehatan yang terampil di lokasi penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat. Namun apabila korban perkosaan tidak memenuhi batasan legal dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, misalnya usia kehamilan sudah lebih dari 6 minggu, maka aborsinya akan masuk dalam tindakan ilegal. Maka dilihat dari kasus A di atas, karena usia kehamilannya sudah 6 bulan saat janin digugurkan, tentu menyalahi aturan di Undang-Undang Kesehatan. Tetapi menurut Maidina Rahmawati, Kepala Penelitian Lembaga Reformasi Peradilan Pidana, remaja WA seharusnya tidak dipenjara karena dia adalah korban. Aborsi memang merupakan tindak pidana di Indonesia. Pengadilan seharusnya memeriksa dengan lebih seksama kasus yang melibatkan perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual, termasuk ruda paksa atau perkosaan, karena kasus ini sangat kompleks. Tak hanya melibatkan fisik, kasus ruda paksa juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis perempuan yang menjadi korban. Bagian penyelesaian. Hukum aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam hal ini, KUHP dengan tegas menyatakan bahwa aborsi adalah sesuatu yang dilarang. Jika melanggar, tentu akan dikenai sanksi atau hukuman. Tindak pidana aborsi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan hampir sama dengan pasal 346 KUHP. Ketentuan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan juga diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun dalam Undang-Undang Kesehatan juga terdapat pengecualian yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan sekaligus juga telah mengatur batas legal suatu tindak aborsi yang dituangkan dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.